不好！如今要走，是不是晚了些？Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Films, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Muyun telah berhasil memperbaiki artefak pedang bumi kelas rendah yang memiliki energi membunuh yang sangat tinggi. Tentu saja harga untuk pedang tersebut juga tak main-main, karena daya tarik dari pedang itu membuat siapa saja yang melihatnya terpaku ingin memilikinya. Saat Lu Chen akan mengambil pedang miliknya itu, ternyata ada seseorang yang menghentikannya. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Tak lama dari itu, ketua pavilion Sengdan pun datang. Mubai yang merasa tertarik dengan pedang bumi itu menginginkannya juga, karena dia merasa jika pavilion miliknya sudah membayar 3 juta batu roh untuk memperbaiki pedang itu. Namun pernyataan dari Mubai langsung dipatahkan oleh Lu Chen. Dia pun mengatakan jika transaksi yang dilakukannya dan 3 juta batu roh kelas tinggi merupakan uang pribadi milik Lu Chen, bukan yang diberikan oleh Sekte Sengdan. Karena Mubai merupakan ketua pavilion, dia pun tak peduli dengan semua itu. Walaupun dia harus menanggung malu, tetap saja pedang itu harus berada di dalam sekte. Tak mau ambil pusing, Lu Chen pun langsung pergi dan mengambil pedang itu. 地品宝刀，雨辰，你也只是个画事人吧？不白阁主，你当在场的诸位和你圣丹阁什么关系？你也仅是圣丹口闭口圣丹宗。呸！ Saat Lu Chen pergi, Mubai pun merencanakan sesuatu yang buruk kepadanya. Dia pun merencanakan untuk mengambil paksa pedang bumi itu, meskipun Lu Chen harus mati. Setelah mereka pergi, Wang Xingya pun seperti tak merelakan jika pedang bumi itu dihargai 3 juta batu roh kelas tinggi. Karena jika dia melelangnya, mereka akan dapat batu roh lebih tinggi daripada itu. Muyun yang mendengar ucapan dari Xingya pun menyangkalnya jika kota Nanyun saat ini seperti air yang dimasuki oleh batu, yang berarti apapun benda yang sangat mendominasi dan menarik banyak mata, maka benda itu akan diperebutkan satu sama lain. Kini kita tahu jika maksud Muyun membuat pedang bumi itu bukan semata-mata untuk uang, melainkan itu adalah cara awal balas dendam Muyun dengan mengadu dombakan Sekte Darah Bayang dan Pavilion Sengdan, agar kepercayaan mereka pecah dan pertahanan mereka menjadi sangat lemah, sehingga mereka akan saling membunuh tanpa Muyun harus melakukannya. Satu rencana sudah berjalan, kini Muyun akan meneruskan strategi Wang Xingya, yang dimana dia akan melakukan pelelangan pil kelas 7 yang dapat membangkitkan spiritual penggunanya. 阁主大人，虽然宝刀贱卖已经完全可以让通神阁应付眼前的困难，我想以您的运筹帷幄，完全可以了。 Saat malam tiba, dia pun mendatangi tempat Lu Chen, yang dimana Muyun langsung masuk dan menyerangnya. Lu Chen yang merasa takut akan memberikan apa saja untuk orang yang menyerangnya itu, sekalipun pedang bumi kelas rendah miliknya. Mendengar hal itu, Muyun pun langsung membuka topengnya dan membuat Lu Chen terkejut karena selama ini Muyun telah bersembunyi di dalam pavilion Tongsen, yang membuat pavilion itu menjadi berkembang sangat pesat. Tak ingin basa-basi, Muyun pun memberikan beberapa pertanyaan untuknya terkait dengan Muding Tian. Lu Chen yang mendengar hal itu terkejut dibuatnya, karena Muding Tian yang telah hilang 20 tahun lebih masih hidup. Karena tak ada jawaban dari pertanyaan Muyun, dia pun langsung membunuh Lu Chen dengan sekali tebas. 今日真是天助我也！你没死！我炼制的时候也很满意，
这柄刀确实不错。最近1年，你们绿影血宗有没有这样吗？穆顶天，他还没死。那你也没什么作用。今夜的好戏才刚刚开始呢。Setelah membunuh Lu Chen, Mu Yun pun menunggu kedatangan orang suruhan Mubai karena dia tahu jika Mubai akan merebut kembali pedang miliknya ini. Mu Yun yang cerdik pun memiliki rencana lain dengan bersembunyi dan membiarkan orang suruhan itu menusuk mayat Lu Chen agar jejak pembunuhan yang Mu Yun lakukan bisa hilang. Karena mereka sadar jika Lu Chen telah mati sejak mereka belum di sini, Mu Yun pun meluncurkan serangan pengait yang akan diledakkan dengan jentikan jari miliknya. Tak lupa dia juga meneriaki orang suruhan itu agar bisa dikejar oleh orang-orang yang ada di aula. 这慕白的人怎么来得这么慢？来了！有人捷足先登，他已经死了多时了。不好！如今要走，是不是晚了些？三位，有刺客！堂主被圣丹阁之。Ketika keadaan mulai memburuk dengan terkepungnya mereka oleh orang-orang aula Lu Chen, salah satu di antara mereka pun menyarankan jika harus ada satu orang yang hidup dan menyampaikan pesan ke Pavilion Sengdan. Mu Yun yang mendengar hal itu tak membiarkan mereka lolos dan meledakkan mereka agar anak buah Lu Chen menyangka jika mereka bunuh diri. 该死，那人究竟是谁？不论如何，此番算计必须立刻禀告阁主。竟然能悄无声息杀了绿琛，还嫁祸给我们。壮士断腕嘛，倒是想的挺好啊。好了，该做的都做。明日南园城内要有巨变了。 Setelah pengejaran itu selesai, salah satu di antara mereka pun melaporkannya jika masalah yang dilakukan oleh Pavilion Sengdan merupakan masalah yang serius dan tak bisa dimaafkan begitu saja. Dengan 3 orang yang meledak, mereka menyangka jika 3 orang itu memiliki informasi yang besar. Sampai-sampai mereka bunuh diri karena kesetiaannya. Ditambah pedang bumi kelas rendah itu telah hilang. 我看此事与圣丹阁脱不了干系，晚上便遭了不测。入白日里。 刚因为低切宝刀与圣丹阁慕白而宝刀也不翼而飞，不需要猜测，查出结果再来告诉我。圣丹阁。 Sementara itu, Mu Yun yang berada di Pavilion Tongsen mengizinkan Xian Yu masuk untuk mengobrol dengannya dan mengajak jika besok mereka akan menyaksikan Pavilion Sengdan dan Sekte Darah Bayang akan saling menyerang satu sama lain. Ditambah 4 keluarga yang akan ikut campur dalam masalah ini, yaitu keluarga Gu, Huang Lin, dan Xiao. Tak tahu pasti apa penyebab mereka terlibat, namun yang pasti Mu Yun takkan melepaskan mereka. Tak lama dari itu, Mu Yun pun menanyakan keadaan Gan Jianyu. Xian Yu yang mendengar hal itu mengatakan jika dia baik-baik saja. Mendengar jika kakek Gan baik-baik saja, Mu Yun pun menyuruh Xian Yu untuk memberitahu kota Nanyun jika besok akan diadakan pelelangan pedang naga merah yang dia rebut kembali dari Lu Chen. Ditambah dirinya akan melelang pil kelas 7 untuk membangkitkan spiritual penggunanya. Ditambah pil itu juga bisa memperpanjang umur sampai 10 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Xian Yu pun sangat setuju dengan lelangan yang akan Mu Yun lakukan. 这样，你去放出消息，上等丹药通灵回死丹。别忘了介绍丹药的作用。通神阁将拍卖下品地器赤龙剑给他，延寿10年。告。